Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat bagus sekali kita bisa sama-sama hari Friday ini, Good Friday, kita boleh sama-sama memperingati penderitaan Yesus yang luar biasa, yang karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu saya mengajak saudara waktu kita memuji Tuhan, bayangkan bagaimana Yesus di kayu salib. Bagaimana penderitaan dia. Sehingga kita bisa mengasihi dia lebih lagi karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Ada dua lagu yang kita akan nyanyikan. Lagu yang pertama adalah Dia Yesus yang telah mati bagiku. Dan kemudian lagu yang kedua adalah Di Bukit yang Jauh. Dan itu adalah lagu yang begitu old hymn, tapi begitu bagus sekali kata-katanya. Saya mengajak saudara sama-sama kita let's worship from the heart. Rasa ucapan syukur kita, rasa appreciation kita kepada Tuhan. Dan kemudian nanti kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus.
selamat serta syukur selama-lamanya. Di bukit yang jauh, nampak salib kayu yang tak sadar amat indah. Yesus menderita dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap padanya. Lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kalau saudara bisa bersama-sama dengan kami semua, walaupun ini online, kita akan mempersiapkan hati kita, memperingati bagaimana pengorbanan Yesus pada hari Jumat, Good Friday, di mana Yesus mau menderita penderitaan yang luar biasa. Dia harus memikul salib. Dia dicambuki. Dan dia akhirnya disalib. Dan dia mati. Darahnya cucurkan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Saya mau mengajak saudara-saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Sebab perjamuan kudus itu adalah Yesus sendiri yang initiate, Yesus sendiri yang memulai mengadakan perjamuan, mengundang murid-muridnya. Saya bayangkan pada waktu itu bagaimana Yesus sudah tahu bahwa dia harus menderita luar biasa. Dan dia sampai katakan bahwa pada waktu mau masuk ke Holy Communion, masuk perjamuan kudus itu, dia ambil roti dan dia katakan, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Saudara, firman Tuhan mengatakan jelas sekali bahwa cambukan waktu Yesus memikul salib, pada waktu Yesus di kayu salib, Yesus dicambuki. Dan dikatakan karena bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa saya sudah tanggung sakitmu. Kamu tidak perlu menanggung segala sakit. Saya tanggung. Dan untuk saudara yang sakit saat ini, saudara imani. Pada waktu nanti saudara makan roti, kata ini tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya. Makan dengan iman, saudara. Sebab itu kita perlu bersyukur sekali. Appreciate sekali apa yang Yesus kerjakan. Juga saudara, nanti kita ingat juga dalam perjamuan kudus juga. Yesus katakan ini adalah cawan. Ini darah. Dan cucurkan untuk kamu. Tiap kali kami minumnya, kita ingat apa yang Yesus telah kerjakan. Darah Yesus itu yang membuat kita dibenarkan. Karena Bapa melihat kita, melihat anak-anaknya sudah Yesus telah tanggung segala dosa manusia, dosa dunia ini. Darah Yesus. Sebab itu saya mau mengajak saudara sama-sama renungkan kembali kasih Tuhan, penderitaan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudara harap siapkan elemen-elemen di rumah-rumah saudara. Sudah siapkan, mungkin ada crackers, ada roti, whatever saudara ada. Kalau saudara ada wine, ada anggur, ada grape juice, ada tea, apapun juga elemen-elemen itu. Yang penting saudara kita renungkan. Kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Mari saudara kita angkat roti ini dan kita katakan, Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa. Kau dicambuki, tubuhmu begitu hancur, dihancurkan. Dan karena engkau berkata bahwa segala penderitaan yang kau tanggung itu untuk karena kasih kepada kami, anak-anakmu. Kami semua bisa merasakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Sebab itu kami mau imani saat ini. Karena bilur Yesus Kristus, kami telah sembuh. Kami tidak perlu menanggung segala penyakit. Kami terima ini dengan iman. Dan saudara kita angkat roti ini dan Yesus katakan ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat saudara dan saya. Makanlah, ingatlah apa
yang Yesus kerjakan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini sudah darah Yesus cucurkan untuk saudara dan saya, untuk kita menjadi righteous, kita dibenarkan, the gift of righteousness. Tuhan melihat kita bukan orang yang sudah berdosa, tapi Tuhan melihat kita menjadi sudah righteous. Karena Yesus sendiri yang telah tanggung dosa kita. Dan Yesus juga katakan di Roma 8:1, tidak ada condemnation in Christ Jesus. Therefore no more condemnation those in Christ Jesus. Kita minum ini. Dia Yesus kan darah Yesus yang telah membersihkan dosa kita. Mari kita minum dengan iman. Sudah angkat tangan kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami begitu just appreciate, begitu terima kasih apa yang Kau telah kerjakan dalam hidup kami. Hidup kami, keluarga kami satu persatu. Sehingga kami hidup tidak terkondem. Hidup kami tidak usah menderita segala penyakit. Karena Engkau telah tanggung segala penyakit. Terima kasih Yesus yang kami dibenarkan. Terima kasih apa yang Kau telah kerjakan 2000 tahun lalu. Bapa, kami mau lebih belajar mengasihi Engkau lebih lagi, mengalami kasih-Mu. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ini. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara dalam kita habis nanti hari Minggu kita akan celebrate kebangkitan Yesus Easter. Saudara, biar di dalam hari-hari ini kita selalu renungkan apa yang Yesus telah kerjakan karena kasih Tuhan pada saudara dan saya. Dan hari Minggu saudara, firman Tuhan saya excited, yaitu His victory is our victory, kemenangan. Kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam kemenangan, bukan di dalam kekalahan. Kita bukan victim, Tuhan sudah ambil, katakan it is finished. Biar kita sadar sebagai anak-anak Tuhan yang ingin Tuhan begitu bangga kalau sudah sadari bahwa Christ yang di dalam diri kita ini yang akan hidup membawa kemenangan kepada kemenangan. Dan sampai ketemu saya nanti di hari Minggu jam 1 online kembali. Tuhan berkati.